Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, perkenalkan saya Mutiara Rahmi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Nah, sekarang saya sudah bersama salah seorang tenaga pendidik yang mana beliau merupakan salah seorang pengajar di Tahfidzul Quran. Halo, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Ustazah, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan nama kakak, mereka aja yang Ustazah. Perkenalkan nama kakak Irma Lasari. Biasanya agak kayak dengan Kak Mala, Kak Mala juga boleh. Benar, alhamdulillah kakak sekarang mengajar di salah satu sekolah di Pekanbaru, ya, Dek. Nama sekolahnya itu MI Taskin setingkat madrasah. Nah, kan sebagai seorang pendidik nih Kak, kan ada tuh 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang pertama nih, kompetensi pedagogik nih Kak. Bagaimana caranya kakak ini merancang agar proses pembelajarannya itu berjalan dengan lancar dan mudah dimengerti oleh peserta didiknya? Oke, baik. Bagaimana cara proses belajar mengajar itu lancar ya, kemudian paham anak-anaknya. Kebetulan di sini kakak nggak megang mata pelajaran ya, Dek. Jadi kakak di sini bukan sebagai guru bidang studi, kakak sebagai guru tahfiz. Nah, jadi cara kakak untuk mengatur betul ini lebih kepada manajemen kelasnya, kemudian bagaimana para siswa itu bisa paham. Tentunya karena kakak di sini face to face ya, langsung face to face, bukan langsung ke kelas langsung gitu kan. Kalau di bidang studi kan langsung nih satu guru untuk semua muridnya gitu ya, semua muridnya. Tapi kakak nggak face to face karena di sini pembelajaran tahfiz ya, mudah dipahami oleh siswa-siswi kita gitu ya. Yang pertama, bagaimana proses belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Yang pastinya kita kenali dulu dong anak didik kita gitu kan. Kalau misalnya kita ada tahu si A sama si B, ternyata kalau kita dudukkan secara bersampingan, itu akan bercerita tuh dari awal sampai akhir. Itu kan ada tipe anak seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mengetahui ternyata anak didik saya si A dan si B, ketika disatukan mereka akan bercerita dan itu akan mengganggu proses belajar teman-temannya yang lain. Otomatis fokus mereka akan terbagi gitu kan, Dek. Jadi setelah kita mengetahui, nah kalau misalnya data kita kan si A dan si B itu ternyata nggak baik gitu, kita satukan, kita pisahkan mereka. Kemudian untuk anak didik supaya mudah memahami, karena kakak di sini sebagai guru tahfiz Al-Quran ya, jadi di sini kakak mengajarnya secara face to face. Nah, itu lebih mudah gitu kan, face to face. Jadi kakak pahami anak-anak itu. Kakak memegang 12 orang anak, setiap halaman itu 12 orang anak yang dipegang. Jadi 12 orang anak itu memiliki 12 karakter pula. Cara mereka memahami ataupun cara mereka menghafal Al-Qur'annya. Jadi ada yang tipenya itu memang harus kita talakikan, memang satu huruf kita perlihatkan, oh kayak gini loh nak, A seperti ini, panjangnya seperti ini. Ada tipe anak yang memang dengan mendengar anak itu mudah menghafal. Misalnya kita bacakan anak bait pertama sampai 5 kali atau sampai 10 kali gitu kan, kakak bacakan, ternyata dia sudah bisa menghafal. Ada yang bisa melalui pendengarannya ya, kemudian ada yang juga bisa secara kita sampaikan dengan lihat mulut kita gitu ya. Jadi itu sedikit ya bagaimana cara anak-anak memahami. Kita harus paham dulu gimana sih karakter anak ini supaya mudah memahami. Jadi setiap anak-anak itu beda. Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, strategi yang digunakan Kak? Strategi yang digunakan ya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada tuh Kak, anak itu peserta didik itu malas untuk belajar. Nah, untuk meningkatkan agar anak ini semangat dalam belajarnya itu apa yang harus dilakukan gitu Kak?
Oke, untuk meningkatkan motivasi anak ya, Iya. bagaimana memotivasi anak. Kebetulan di sekolah kakak itu di Taskin, setiap pagi itu kami ada kegiatan di koridor. Setiap pagi ada namanya kegiatan pagi. Nah di situ ada motivasi yang diberikan oleh salah satu gurunya itu setiap hari, berlanjut dari Senin sampai hari Jumat. Jadi untuk motivasinya itu berbeda-beda dek. Misalnya untuk nanti nih, karena mau masuk tahun ajaran baru, nah jadi kita kembali menyemangatkan anak didik kita. Kita sampaikan di situ bahwa adalah hadis yang menyampaikan gitu perkataan Rasulullah ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran gitu kan, tidak satu ayat di sini, ternyata insya Allah kita akan dapatkan 10 kebaikan. Kemudian kita sampaikan di sini ada hadisnya, kemudian ini contohnya, atau kita ambillah salah satu hafiz Quran gitu kan, yang habis cilik gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu juga motivasi anak gitu kan. Dan kalau anak-anak yang diharapkan kakak itu, dia akan lebih semangat. Nanti kita akan memberikan mahkota loh, kakak sama orang tua kita, sama ibu dan ayah kita. Oh iya Ustazah, tapi semangatnya itu 5 sampai 10 menit ke depan. Setelah itu karena masih anak-anak ya dek ya, jadi mereka akan terbawa dengan ceritanya, dengan mainnya ya begitu. Jadi kita harus ingatkan lagi gitu. Lanjut ke kompetensi profesional ya kak. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah kak? Strategi kan secara profesional nih kak, kemampuan di dalam bekerjanya itu bagaimana cara dia bekerja dalam menjalankan profesi. Oke, untuk kemampuan mengembangkan pembelajaran, proses pembelajarannya berarti ada. Kalau untuk mengembangkan di sini pastinya kita sebagai seorang guru harus selalu mengupgrade ya, mengupgrade karena kalau untuk di sekolah kakak pribadi itu memang belum menerapkan, sudah pernah dicoba untuk menerapkan. Kalau di sekolah lain kan memang ada satu metode UNI semua atau metode apa gitu. Kalau di sekolah kakak itu memang tidak menerapkan metode itu karena sudah pernah dicoba, ternyata setiap anak itu berbeda metode yang harus mereka pakai gitu. Nah, makanya kita di sini menggunakan metode sesuai dengan tingkat ataupun kemampuan mereka masing-masing gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan metode UNI misalnya, kita targetkan anak-anak itu setiap harinya harus mencapai hafalannya itu 1 sampai 10 baris. Ternyata ada anak yang A ataupun B itu belum bisa. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau di tempat kakak ajar itu kita sesuaikan. Kemudian untuk mengembangkannya kita selingi dengan sedikit ice breaking. Nah ya seperti itu. Jadi ya menurut kakak ice breaking ya dek, karena masih anak-anak gitu kan, mereka masih dunia main beda. Kalau anak kayak di kelas 4 dan 6 udah kalau anak-anak pandai mereka juga masih semangat mendapatkan
akan lancar tuh. Nanti kita sampaikan setelah ini, kita bahas ini ya, kita bahas, nah ini juga bisa menjadi salah satu motivasi ya. Setelah ini nanti kita bahas cerita film ini ya, atau kita naik ini ya, dia akan semangat tuh. Oh ya sudah, ya sudah, nanti setelah ini setelah kita hafal 5 ayat gitu kan, kita lanjutkan main ini. Nah, nanti mereka akan semangat itu, atau dikasih reward. Nah, Lanjut ya kak, yang ke kompetensi ketiga, itu kompetensi sosial. Bagaimana kakak menerapkan komunikasi dengan peserta didik ini sesama guru, wali murid, atau masalah kesyukuran? Oke. Di sini kakak mungkin ditekankan kepada wali murid ya, untuk komunikasi karena setiap sekolah itu pasti tidak terlepas dari komunikasi ataupun kerjasama antara orang tua pasti yang pertama, orang tua, guru, dan anak. Nah, ketiga komponen ini harus saling bekerjasama. Tidak hanya orang tua yang ayo nak kamu harus belajar dan segala macamnya, tapi ternyata gurunya enggak semangat, atau gurunya yang semangatnya di sekolah ternyata orang tuanya enggak. Nah, jadi ketiga ini harus selalu bekerja sama. Nah, jadi cara kakak itu, karena untuk bertemu secara langsung itu kurang mudah ya dek, karena pekerjaan orang tua juga, terus kakak juga kerja gitu kan. Jadi secara kakak chat satu-satu gitu kan, ya kan, bagaimana kabarnya, apalagi sebentar lagi mau libur nih. Nah, jadi kita harus setidaknya pendekatan untuk inilah, bagaimana murojaahnya, misalnya Kak Anifah atau Kak siapa gitu, Kak Ataya atau Kak siapa gitu kan. Oh, nanti aku sampaikan ini. Kalau kita mau bertanya seperti itu, insya Allah akan terbuka gitu kan. Bundanya, oh begini. Nah, ada satu murid kakak ya dek, kalau kata uninya itu dia lebih mendengar kata ustazahnya daripada kata uninya gitu katanya. Jadi kalau sampai uninya tuh minta tolong ustazah, minta tolong ya ustazah, nanti sampaikan sama kakak A misalnya gitu kan ya. Nanti tolong sampaikan tetap di merojaah hafalannya walaupun libur, targetkan. Pokoknya jangan sampai hafalannya saat liburan hilang. Kita saling komunikasi. Setidaknya kalau misalnya memang tidak bisa setiap hari, sepekan sekali atau 2 pekan sekali, karena kan kita pasti ada kesibukan masing-masing gitu kan dek. Apalagi waktu libur. Nah, kan di dalam berkomunikasi itu pasti ada kan kesalahpahaman antara guru dengan wali murid. Bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman itu? Oke, untuk kesalahpahaman ini ya, masalah kesalahpahaman ini misalnya nih, anak tadi di sekolah ternyata tersandung kakinya di tong sampah atau di mana gitu kan. Udah diobati nih tadi di sekolah, ternyata sampai di rumah anak ini lapor, bunda ini sakit kakinya, terus tadi disampaikan lagi gitu kan anaknya kepada orang tuanya. Di sini kalau anaknya pasti akan jujur gitu kan. Ada kadang orang tua yang memang anak saya di sekolah harus dititip, harus dijaga dan segala macamnya gitu kan. Gimana ya kakak, sebenarnya kurang apa gitu ya. Kita di sini megang anak banyak gitu ya, nggak 1 atau 2 orang anak yang fokus kita hanya kepada mereka, banyak gitu kan. Satu kelas itu 28 orang, haruskah pada kita memandang ke 28 itu dalam waktu sekejap gitu kan. Jadi pernah suatu ketika tersandung dari anaknya tadi kan, terus chat lah gitu, dikasih tanya di konfirmasi ini kenapa bisa seperti ini gitu kan. Terus kakak jawab, iya bunda, waktu mau berwudu kakak A nggak sengaja tersandung kakinya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah tidak dijaga? Apakah tidak ini? Gitu kan. Jadi iya bunda, mohon maaf. Ya pasti kita mohon maaf atas keteledorannya gitu kan, mohon maaf. Dan kita akan sampaikan, kalau misalnya kita sampaikan, oh saya nggak bisa bunda, saya nggak bisa memperhatikan anak semuanya secara langsung, itu bundanya otomatis akan ya kan marah. Ini bagaimana ustazah ini kok tidak profesional gitu kan.
Tapi ya namanya 28, 29 sampai 30 orang anak dalam waktu sekejap gitu kan, apalagi harus kita awasin satu-satu. Itu mereka lagi main gitu kan, apalagi mau berwudu, mereka lari-lari gitu kan, kita awasin gimana ya tersilap salah satu orang ini gitu sampai kakinya terluka sedikit. Jadi coba sampaikan kemarin itu karena belum mungkin belum terlalu diterima sama orang tuanya, dipanggil lah ke sekolah gitu kan, dengan ini. Nah jadi dipanggil juga anaknya, oh begini bunda, ternyata si anaknya gitu, ya bunda maaf ya bunda, kakak udah dibilang sama ustazah jangan lagi lari kak, duduk aja di situ. Gitu ya. Kompetensi yang terakhir nih kak, kompetensi kepribadian itu kan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pendidik itu. Nah, bagaimana cara kakak mengontrol emosi kakak agar tidak bisa terluapkan ke peserta didik? Wah ini emosi ya. Kalau itu bagaimana cara mengelola emosi? Jujur kakak masih sangat belajar ya untuk mengelola emosi ini, karena terkadang ada beberapa kondisi itu memang suara kakak tinggikan gitu kan, karena memang kita itu sebagai guru memang harus lemah lembut gitu kan, tapi tidak setiap kondisi kita harus lemah lembut. Ada beberapa waktu kita harus tinggikan nada kita, tapi bukan berarti mengkira garang, tapi sebagai efek jerah gitu pada anak. Ketika mereka berkelahi, apakah kita harus lembut juga? Apa kita harus kakak, tapi kak, mungkin bisa diberikan tekanan gitu kepada suaranya gitu kan. Apa aja mengontrol emosi tadi ya, mengontrol emosi. Nah jadi kita kalau kakak lagi emosi, duduk dulu sebentar baru sampaikan lagi secara baik-baik gitu kan. Kalau misalnya mereka lagi kelahi gitu kan, kalau mereka lagi kelahi, supaya emosi kakak tidak terluap di sana, yang kelahi itu kakak panggil maju ke depan, atau kakak bawa mereka ke tempat yang nggak ada keramaian, supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya di situ. Karena kalau misalnya kakak diamkan mereka di situ, bisa terluap emosi kakak, kena sama yang lainnya. Mungkin cuma itu saja kak pertanyaannya, dan terima kasih kak sudah mau diwawancara. Ya, Oke. sama deh. Baik, itu adalah tadi 4 kompetensi ya yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nurmala tadi dapat memberikan kita manfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.